Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrol Sumatima dari kelas Ilmu Politik A dengan NIM 50220111042 dari jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspresi politik identitas, seks dan gender dan contoh kasus seks dan gender baik itu di Indonesia maupun di internasional. Baiklah, yang pertama saya akan membahas sedikit mengenai apa itu seks. Seks adalah pembagian dua jenis kelamin, yakni antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis, yang biasanya berkaitan dengan karakter dasar fisik dan fungsi manusia. Yang dalam hal ini yang membedakan laki-laki dan perempuan itu jenis kelaminnya. Biasanya bersifat given atau pemberian dan tidak bisa diubah dan universal. Lalu pun ada pun yang dimaksud dengan gender. Kata gender sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Adapun yang dimaksud dengan gender dapat kita pahami sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural yang ada di masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Adanya perbedaan gender yang ada di masyarakat tentu memiliki proses yang begitu panjang sehingga terbentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam proses ini sendiri terjadi memulai dari proses sosialisasi, adanya penguatan, lalu konstruksi sosial budaya yang ada di masyarakat itu sendiri, bahkan yang terjadi pada kekuasaan negara. Adanya perbedaan gender yang ada di masyarakat sering dianggap sebagai sesuatu yang bersifat given, sehingga pada akhirnya akan memberikan stigma-stigma pada laki-laki dan perempuan yang biasanya yang berkembang hingga saat ini bahwa laki-laki sering dianggap lebih baik daripada perempuan. Biasa dicirikan bahwa laki-laki itu lebih kuat atau maskulinitas dan perempuan itu lebih lemah atau feminisme. Sehingga dari hal yang demikian akan membawa dampak pada akhirnya ruang gerak perempuan lebih dibatasi dibandingkan laki-laki, di mana ruang gerak perempuan lebih banyak dilakukan di ranah domestik, sedangkan laki-laki lebih banyak dalam ranah sosial. Padahal pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki hak dan ruang yang sama dalam berekspresi maupun memberikan ide-idenya. Untuk itu, dalam hal ini laki-laki tidak harus selalu memimpin dan perempuan tidak harus selalu dipimpin. Begitupun sebaliknya, perempuan tidak harus berada di ranah domestik, akan tetapi laki-laki juga bisa, seperti halnya mencuci baju, ataupun mencuci piring. Dengan hal demikian bahwa laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya memiliki hak yang sama, yang membedakannya pada akhirnya yaitu bagaimana nilai yang ada di dalam mereka itu sendiri yang akan menjadi pembedanya, karena sehingga apabila mereka memiliki nilai-nilai lebih lalu nilai tersebut dapat bermanfaat bagi orang banyak, maka itu merupakan hal yang akan membawa mereka dalam dunia sosial dan membantu banyak orang. Lalu yang berikutnya mengenai bagaimana politik identitas ini sendiri dalam hal seks dan gender. Pada dasarnya dapat kita lihat bahwa seperti saat ini bahwa di ranah-ranah politik masih saja banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Padahal seharusnya politik identitas perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya seharusnya memiliki kesetaraan yang sama dalam proses berpolitik di Indonesia itu sendiri. Kita lihat bahwa seharusnya sekurang-kurangnya wanita itu harus ada 30% dalam politik. Akan tetapi pada kenyataannya memang tidak semudah itu untuk mengimplementasikan apa yang kita harapkan, bahwa sampai saat ini masih sedikit sekali peran-peran perempuan dalam ranah politik, yang dimana lebih dominan pada laki-laki saja, seperti kita lihat dalam ranah desa saja, apalagi dalam skala pemerintahan nasional negara kita masih ditemukan banyak laki-laki dibandingkan perempuan.
Dengan demikian bahwa politik identitas perempuan ini seharusnya mulai dikembangkan bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama dalam politik, dalam ekonomi, sehingga perempuan ini memiliki ruang gerak yang sama, tidak dibatasi oleh negara maupun pihak-pihak lainnya. Yang diharapkan bahwa negara memberikan hak-hak yang sama terhadap perempuan dalam berkontribusi bagi untuk wilayahnya sendiri, bagi untuk desanya sendiri, pemerintahan maupun negara itu sendiri, sehingga keselarasan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan dapat saling mengisi, dan dalam penentuan kebijakan nanti tidak akan menguntungkan salah satu pihak, akan tetapi kedua pihak akan merasakan, karena dalam proses penentuan kebijakan tersebut berasal dari aspirasi laki-laki atau perempuan. Adapun yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus permasalahan seks dan gender baik itu di Indonesia maupun di internasional. Yang pertama saya mengambil dari Indonesia bahwa seperti kita ketahui pada masa sebelumnya wanita Indonesia pada masa sebelumnya itu tidak mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Laki-laki lebih dominan mendapatkan hak yang berbeda terhadap pendidikan, di mana mereka mendapatkan pendidikan lebih terhadap perempuan. Perempuan seringkali pada saat itu dianggap hanya di ranah domestik seperti dapur, dapur, sumur dan kasur, sedangkan laki-laki berada di wilayah pemerintahan, berada mendapatkan pendidikan lebih, sedangkan perempuan tidak. Maka hal-hal ketidakadilan itu mulai dirasakan oleh Radang Ajeng Kartini, yang dimana dia pelopor wanita Indonesia, memperjuangkan pendidikan wanita Indonesia. Hingga saat ini kita dapat merasakan pendidikan sampai saat ini, dari mulai jenjang SD, SMP hingga SMA, sampai pendidikan tinggi yang kita sedang rasakan saat ini, karena adanya perjuangan dari Raden Ajeng Kartini, yang dimana perjuangan tersebut mengenai perjuangan hak antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan, dimulai dari Raden Kartini sebagai sujud perlawanan atas ketidakadilan yang ada pada masa itu terhadap kaum perempuan, dan pada akhirnya Raden Ajeng Kartini pun berhasil memperjuangkan hal tersebut hingga wanita Indonesia pada saat ini dapat merasakan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Lalu berikutnya saya mengambil dari negara India, yang dimana negara India ini kita ketahui sendiri bahwa banyak sekali kita temukan bahwa pelecehan-pelecehan wanita, kekerasan terhadap wanita kita temukan, seperti halnya pemerkosaan, yang dimana pemerkosaan baru-baru ini baru terjadi, 2 kasus terhadap perempuan di Dalit, di mana total 200 juta perempuan dari daerah tersebut sering menghadapi diskriminasi dan pelecehan. Lalu dari survei yang dilakukan oleh Thomas Register Foundation menemukan bahwa India adalah tempat paling berbahaya keempat di dunia bagi perempuan. Di India, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di mana kejahatan tersebut bisa dari mulai melempar cairan asam hingga pembunuhan, hingga termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Di India sendiri, wanita itu sangat merasakan tidak kesetaraan gender dari mulai dia lahir hingga seterusnya, di mana banyak sekali kasus-kasus aborsi yang dilakukan kepada wanita India, karena memang hal ini mungkin dilatar belakangi oleh sosial budaya yang berkembang di sana, yang dimana mungkin pada saat ini anak laki-laki dianggap lebih baik dibandingkan perempuan, hingga seringkali aborsi dilakukan pada anak-anak perempuan, karena memang mungkin dilatar belakangi sosial budaya yang ada di sana. Lalu sering sekali terjadi pelecehan seksual, bahkan terjadi eksploitasi wanita seperti pornografi terhadap wanita, padahal kita ketahui dampak pornografi itu sangat tidak memanusiakan manusia, karena
wanita tersebut bukan hanya berdampak pada dia, akan tetapi pada keluarganya. Bukan dirasakan pada saat itu, tapi akan dirasakan seterusnya. Hingga pada akhirnya dengan kasus yang demikian bahwa kesetaraan gender itu tidak hadir di sana, bahwa dianggap laki-laki lebih baik, maka sering terjadi pelecehan, pemerkosaan, kasus kekerasan, sehingga perempuan itu tidak dianggap rata. Makanya perempuan seringkali direndahkan. Untuk itu perlunya memperjuangkan yang namanya kesetaraan gender, di mana perempuan itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Tidak ada laki-laki yang harus lebih penting, lebih utama dalam keluarga. Pada akhirnya antara laki-laki dan perempuan itu sama pentingnya, baik itu di ranah keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara, karena mereka pada memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita hargai sesama manusia. Maka untuk itu kesetaraan gender ini mulai harus diperjuangkan. Butuhnya kolaborasi antara pemerintah, baik itu dari mulai pemerintah daerahnya maupun sampai pemerintah pusat, agar yang menjadi cita-cita bahwa perempuan dapat dihargai sama dengan laki-laki, perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki, serta perempuan dapat merasakan pendidikan yang sama, dapat merasakan hadir di ranah publik itu sama dengan laki-laki, karena pada dasarnya perempuan memiliki kontribusi ataupun memiliki ide yang sama yang harus diberikan kepada tempat dia berada, sehingga tidak ada yang membedakan laki-laki dan perempuan kecuali dari value dari mereka itu sendiri, yang dimana pada akhirnya ide dan gagasan itu dapat berguna untuk sekitar, sehingga pada akhirnya perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama. Dan perempuan itu tidak selalu lemah dan laki-laki tidak selalu kuat, begitupun sebaliknya. Maka untuk hal tersebut dalam proses bernegara butuhnya aspirasi dari laki-laki dan perempuan itu sama. Maka dalam proses implementasi kebijakan pada nantinya akan menguntungkan semua pihak, tidak pada pihak tertentu saja. Cukup sekian pembahasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena dalam proses belajar semoga dapat memberi wawasan baru dan pemahaman baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.